sepatu yang kita gunakan dan di situ kita pakai keringanan al-mashu ala al-khuffain, itu nginjek tai nginjek kan tadi kata bapak ini dipakai sholat, dia memang harus dipakai sholat, dipakai sholat. Nah sementara ada tai kucing, nah nginjek najis itu tidak membatalkan wudu. Cuman tetap kita tetapkan bahwa khuf tersebut atau patut tersebut najis. Bagaimana agar patut tersebut bisa dipakai sholat? Dibersihkan dulu najisnya. Ini buat jenis patu-patu, ingat ya, buat jenis patu-patu yang punya gigi di bawahnya. Itu nggak bisa bersih kecuali dengan kita cuci pakai sikat. Tapi kalau yang jenis patu template yang rata, nggak ada gini-gininya, itu udah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apabila salah seorang kalian mau masuk masjid, lihat, ini zaman Nabi. Artinya apa? Pada saat itu sahabat menggunakan keringanan ini. Artinya apa? Mereka pakai sepatu. Kata Nabi apa? Kalau salah seorang ingin masuk masjid, lihat dulu sepatunya. Longok dulu sepatunya. In kana fihi najasa, kalau memang ada najis, kata Nabi, kalau memang ada kotoran, ada najis, maka gesek-gesek ke bumi, ke tanah. Maka setelah digesek itu langsung dihukumkan suci. Itu kalau template. Kalau ada gigi-giginya nggak bisa, harus sikat. Gitu. Nah, ini satu pendapat. Nah pendapat yang lain sama. Najis itu tetap harus dibersihkan dengan air. Mau jenis sepatunya yang bergerigi atau yang template, kan gitu. Apabila sepatu yang memang di situ kita gunakan, yang setelah berwudu yang memang keinginan kita untuk kita sapu saat nanti kita wudu tanpa kita buka, ya, maka pada saat kena najis tetap wajib dicuci. Masuk kemari. Pas dilihat, waduh ada kayak cuci dulu. Kalau memang kebetulan kita punya wudu, maka yang harus dibersihkan najis cuci bawahnya, yang najisnya, bukan seluruh patunya, tapi yang kena najis. Paham ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada umumnya kalau kita sholat menggunakan sepatu ini, tentu sepatunya besar dan di luar musola atau di masjid. Bagaimana Pak Kiai kalau kita sholat ini tentunya kan berdiri. Di saat kita sujud atau tahiyat, bagaimana karena sepatunya ini juga keras atau berat? Apa tetap kita berdiri sholatnya terus sampai tahiyat akhir? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa jenis sepatu. Nah, kalau sepatu PDN ini kita anggap sepatu yang paling gede dah, paling keras. Nah itu bagaimana? Sholatnya tetap normal. Namun nanti duduk di antara dua sujud atau duduk iftiras atau duduk tawarruknya itu nanti dikondisikan sebagaimana kemampuan kita. Kalau memang sekiranya kita nggak bisa iftiras karena sepatunya terlalu gede, ya maka apa yang kita mampu begini detik, mohon. Ini begini duduknya. Kalau kita satu ketika pakai sepatu gede, kalau pakai sepatunya tipis kan kita masih tetap bisa begini, walaupun laku kaki kan gitu. Tapi kalau sepatunya bermakna gede, maka begini. Nah di dalam sholat aturannya itu sama. Tapi saat kita terpental oleh kondisi karena memang sepatunya terlalu besar, kalau kita duduk iftiras atau tawarruk piring, ini akan bisa menyiksa kaki kita, membuat sakit dan yang lainnya. Maka saat itu kembali kepada hukum yang ditetapkan oleh Allah, yang disampaikan Rasul. Wa ma amartu bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Yang aku perintahkan lakukan sesuai kemampuan kau. Yang paling enak kalau kita pakai gede begitu, sementara patu ini harus kita buat sholat, maka begini dulu. Begini juga kalau bisa. Ya udah buka patu dan reben. Ya kalau begini kalau bisa, tapi itu kan keadaan kita. Itu keadaan kita. Nggak bisa buat kayak Mas Ayuti atau TNI kita yang kebetulan lagi tugas. Mereka kan nggak bisa buka sepatu karena memang ini hal yang harus kan begitu misalnya. Nah, maka apa? Lakukan sesuai kemampuan dia saat menggunakan sepatu PDN. Bagaimana mampunya? Ya mampunya harus bagaimana? Ya udah nggak apa-apa. Begini ya begitu. Kalau memang sekiranya dia harus agak diri dikit biar nggak kesleo kakinya gitu misalkan, lakukan. Nggak jadi masalah. Ya, artinya kondisi seperti itu adalah kondisi yang memang ya nggak ada sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama untuk melakukan sesuai kemampuan kita. Ya, silakan. Ya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama
ini ada najis apa enggak, itu bisa dipastikan. Itu bisa dipastikan. Kita longok aja. Kalau longok, lihat maksudnya longok paham? Iya, kita lihat dulu. Kalau memang sekiranya kita lihat masih tetap ragu, karena mata kita kadang-kadang kok nggak ada najis, kita ragu takutnya ada najis, kita pegang. Kalau kita pegang kita juga, oh nggak, tetap bau aspal, tetap bau hutan, tetap bau karet misalkan, maka nggak najis. Nah, gitu. Artinya apa? Itu untuk memastikan, memastikan. Kalau kita nggak mau repot, nggak memastikan dengan melihat, nggak memastikan dengan megang dan kemudian mencium, sebenarnya kembalikan saja kepada hukum asal. Apa hukum asal? Patuh itu suci. Yang kedua, hutan itu suci nggak? Selesai. Itu aja. Kecuali kita memang kerja di kandang macan, gitu. Atau kerja di kandang najis kan gitu. Itu udah pasti najis. Tapi kan namanya di hutan, apakah semuanya isi hutan itu adalah kotoran? Kan gitu. Nah, maka seperti itu. Tapi kalau memang tetap masih ragu, masih gimana? Ya udah lihat dulu. Kok kagak ada? Kan gitu ya. Udah begitu cuman masih kurang yakin. Dipegang-pegang aja gitu. Cium. Oh karet. Aku kan baunya karet ya. Oh karet pergi kan. Seperti itu. Nah terus yang pertama, kalau kita kebetulan musafir, anggaplah antum misalkan diutus ke Kalimantan saja, di hutan kan gitu. Itu batasnya 3 hari, kita batasnya 3 hari. Kalau antum ingin menggunakan keringanan untuk menyapu 2 khuf, maka untuk yang musafir itu waktunya agak lama, 3 hari. Berarti nanti kalau antum di sini 24 jam, kalau lagi musafir per 3 hari baru dibuka sepatu di wudhu baru. Kan ini 3 hari, 1, 2, 3 buka tuh sepatu, duduk normal, kaki basuh lagi, masukin lagi, 3 hari lagi. Berarti apa? Kalau 7 hari kebetulan antum sedang diberikan tugas, maka cukup 2 kali buka. 2 kali buka sepatu untuk wudhu sempurna. Nah, jadi kalau waktu kita nggak kemana-mana 24 jam, itu per 24 jam buka sepatu wudhu normal. Habis itu masukin lagi. Paham maksudnya? Jadi waktu yang ditetapkan untuk kita yang nggak kemana-mana itu kan 24 jam. Dimulainya sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Itu pas masuk waktunya habis, itu udah nggak boleh lagi kita sapu. Kecuali kita buka dua-duanya, habis itu kita wudhu sempurna, kaki kita basuh. Setelah dua-dua kaki ini terbasuh, baru kita masukin lagi. Baru mulai waktu lagi untuk sampai begitu juga musafir. 3 hari udah nih, udah buka, duduk normal, kaki basuh. Habis kedua kaki udah suci, baru masukin lagi. Oh, waktunya 3 hari. Dan ini tidak dibatalkan dengan kita put, tidak dibatalkan dengan kita kencing, tidak dibatalkan dengan kita tidur. Tuh, pakai bu. Berarti tidur pakai batu, pakai. Wah, lagu apaan ya? Kita mah iya. Tapi kalau yang lagi tugas di hutan, kan begitu, benar ya kira-kira? Kebetulan memang lagi perang yang nggak bisa buka-buka kayak begitu. Nah makanya apa? Penggunaan khuf ini itu tidak dibatalkan dengan kita buang air besar, dengan kita pipis, dengan kita tidur. Dia hanya dibatalkan salah satunya dengan apa? Jenabah. Lagi pakai khuf di hutan, ngimpi, itu langsung batal. Artinya apa? Mandi dulu, kenakan seluruh air bagian badan kita, habis itu wudhu, setelah wudhu baru masukin. Berarti yang membatalkan, salah satu yang membatalkan khuf itu adalah jenabah. Tapi kalau kayak buang air besar, buang air kecil, tidur nggak bisa. Ya kira seperti itu. Iya. Dia tidur pakai sepatu kalau nggak dari nemu ngomong. Lu lalu apaan kan? Tadi harus ngaji nggak tahu kayak gitu. Oh, ya itu mau diundang-undang. Kalau jenabah mah ada toleransinya kayak. Iya. Kalau jenabah harus mandi. Kalau kos kaki dulu kan 3 hari, kos kaki boleh masuk. Bau bukan berarti najis. Jadi kotor itu belum tentu najis. Kalau najis sudah pasti kotor. Artinya kalau suatu ketika kita dari rumah ke musola hujan, itu kan air kita memang tanah cok campur sama becekan, campur sama tanah, kena air gitu. Boleh dipakai sembahyang, boleh. Kalau kotor, ya kotor debu, kotor tanah itu suci. Bebekan alam namanya apa ya? Belepetan air, apa? Gak apa-apa, suci arem. Kecuali aremnya dari kotoran himar, dari kotoran binatang, itu najis. Tapi kalau arem kita kan kayu semuanya. Sembahyang muka belepotan sama arem misalnya, udah wudhu nggak, bajunya belepotan, jadi masalah. Sah sembahyang Pak? Oh iya, udah Kalau tanam banyak sih sepatu-sepatu brand sekarang dia pakai
apa sakta babi itu katanya kalau disamak cuma Jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, ayyuma ihadin dubil wa faqatahu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bahasa Rasulullah, walaupun pada saat itu kejadiannya kepada kambing yang meninggal. Cuman Rasulullah bilang seluruh kulit apabila disamak atau dikeringkan itu suci. Namun di sini hampir mayoritas ulama, kecuali Imam Mazhab Imam Syafi'i dan beberapa imam mengatakan bahwa kecuali kulit anjing dan babi serta keturunan keduanya atau silang dari keduanya itu tetap nggak bisa suci dengan disamak. Artinya apa? Kulit babi, kulit anjing, kulit anak babi, kulit perkawinan antara anjing dengan babi, babi dengan kerbau, anaknya semuanya itu kulitnya nggak bisa suci dengan disamak. Nah itulah bagaimana sekarang? Katanya doang kan kulitnya kulit babi, sementara saya pengen beli patu yang kulitnya bagus. Jangan pakai nanya kulit apa. Kalau orang nggak tahu, ya disuruh orang nggak tahu. Berapa nih harganya? Goceng. Udah. Kulit asli kan? Asli. Udah beli. Oke. Ini kulit apa ya? Kalau dia bilang kulit babi, haram kita pakai. Artinya apa? Ya najis. Nah, bukan haram dipakainya ya. Nah, artinya tuh patu nggak boleh kita pakai sholat. Kalau dia basah, kaki kita najis. Itu begitu pengertiannya. Begitu juga kulit anjing. Cuman saya katakan bahwa penetapan hukum bahwa seluruh kulit itu bisa suci dengan dikeringkan, disamak, diolah dengan zat kimia atau yang lainnya, kecuali kulit anjing dan babi atau yang terlahir atau silang dari keduanya, itu hanya mazhab Imam Syafi'i. Berarti kulit tikus boleh? Boleh. asal jangan nanya ya. Iya, jadi pokoknya anjing dan babi yang nggak boleh. Kalau yang lain boleh. Gitu. Nah kalau memang sudah beredar kulit babi dan kita tahu bahwa pasar ini memang menjual babi dan kulit babi serta semuanya tas ini memang dari kulit babi, udah itu nggak pakai nanya, udah jelas babi. Tapi kalau beli di pasar di mall atau di kulit mana gitu, nggak usah pakai nanya, nanya aja. Ini kulit asli atau sintetis? Asli berapa? 5.000. Udah bayar. Ini kulit apa ya? Saya curiga ya. Nggak boleh Pak kita nanya-nanya begitu tuh nggak boleh. Emang Allah larang. Karena kenapa? Yang pertama juga nggak boleh etika kita kepada tukang dagang. Yang kedua ini nyusahin kita Pak. Coba kalau kita nggak nanya, cuma nanya ini kulit asli dia, kulit asli beli, beres nggak? Boleh nggak kita pakai? Suci nggak hukumnya? Suci kan begitu. Nah kalau kita nanya kulit apa? Kulit babi, pakai Pak. Akhirnya ujung-ujungannya ini patut kita udah demen banget, benar? Udah seneng banget, modelnya udah dapat banget. Ternyata kita nggak beli, yang nyesek siapa? Itulah kata Allah atas alukan asya itu tersekom. Jangan suka nanya sesuatu yang nanti jawabannya bikin kita susah. Kasus ini tuh sama kita beli ikan lele di pasar. Jangan suka nanya ini dipiaranya di mana, makannya apa. Ini kita udah makan. Berapa sekilo? 50. Daya, bungkus kilo. Terima kasih. Goreng gini, beres ya? Coba nanya. Ini ikan lele kapan? Baru terus. Ini miaranya di mana? Ini di empang itu. Terus empanannya, itu kotoran manusia. Itu nggak boleh dimakan. Sampai kita sterilkan dengan empan yang suci dan buang airnya itu lele suci, baru boleh kita makan. Nyusahin siapa? Yang kita keburu beranak. Benar nggak kira-kira? Iya jangan. Jangan kepo kayak gitu. Iya kita tuh sunnahnya kalau mau motong umat Islam itu suruh baca Bismillah sunnahnya. Tapi walaupun ini sunnah, kalau saya pribadi kita hukumkan wajib. Cuman kalau suatu ketika lupa yang namanya orang Islam motong ayam atau apa tidak baca Bismillah, potongan tersebut dianggap sah. Jangankan kita, potongan ahlul kitab itu sah buat kita. Orang kafir yang dia kalau Nasrani potong kambing, itu dagingnya boleh kita makan. Benar nggak kira-kira? Bukan benar kira-kira, paham nggak kira-kira? Nah, itu seperti itu. Apalagi kita. Nah, cuman kalau saya pribadi kewajibin tujuannya apa? Biar makanan itu steril dari turut campurnya saya. Pokoknya jangan nanya sesuatu yang bikin susah. Nah ini satu kasus juga. Kita berangkat dari rumah, kebetulan rumah musim hujan, musim bun, kan lewat talang-talang orang tuh ya. Tahu-tahu pas kita lagi lewat, berasa ada yang net. Satu, pesan agama, jangan dipegang. Dua, jangan cium. Jangan itu udah musola. Kalau satu ketika sampai di musola, ada antara kita yang tahu itu di belakang apa, jangan dikabarin. Jangan pakai di belakang, gimana? Itu pesanan itu. Jangan nanya-nanya. Ini kagak tak pegang, enggak. Itu namanya demok. Orang kita gitu, apa dia cium? Ya, kayak gitu. Balik nggak kira-kira? Pulang nggak kira-kira? Nggak bisa dipakai sholat. Begitu. Nah makanya satu ketika Rasulullah dengan Sayyidina Umar jalan, Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di tengah perjalanan Rasulullah rupanya ingin berwudu sekaligus kayak ada kolom. Sampai di kolom tersebut dan di situ ada tukang kolom, kan begitu. Saya di nomor langsung nanya, Tuhan, ini kolom kamu pernah diminum binatang buas nggak? Kan gitu. Berarti kalau pernah dimakan minum binatang buas ada najis, berarti itu kan air najis. Kalau air najis nggak boleh dipakai minum, apalagi wud, kan gitu. Pada saat Sayyidina Umar bertanya kepada tukang ledeng, kepada tukang air, tukang kolom, itu langsung Rasulullah, tukang ledeng jangan dijawab. Itu langsung dikat sama Nabi. Tukang ledeng, tukang kolom jangan dijawab. Apa kata Rasulullah? Kalau memang benar diminum macan, kan gitu ya, maka yang najis di perut mereka, kan gitu. Jangan pernah bertanya. Karena anda ya di tukang ledeng atau tukang kolom ini bilang, iya, kayaknya semalam macan pada minum di sini. Itu air suci apa najis? Nah kalau najis boleh nggak wudu? Apalagi nyusahin Rasul kira-kira. Maka itu kata Rasul. Itu ketetapan hukum. Makanya kalau kita satu ketika ke Singapura, negara Amerika dan yang lainnya makan di restoran, udah tanya kita mah, ini daging apa? Sapi. Bismillah makan. Jangan pakai minyaknya apa, kualinya apa. Kalau dia bilang ini campur minyak babi, haram apa halal? Kan jadi nggak makan. Benar nggak kira-kira? Jadi nyusahin nggak? Kalau hukum itu ada yang seperti itu. Karena keringanan. Karena halal itu jelas, haram itu jelas. Yang Allah diamin itu adalah sayang Allah kepada kita. Jangan suka ditanya. Jangan suka nanya. Dan ini daging apaan? Daging kerbau. Bismillahirrahmanirrahim. Pas sudah masuk perut, dibilang itu daging deh. Daging bagaimana hukumnya? Lah udah masuk perut. Lu tahu apaan? Yang haram itu kalau kita tahu di pertama. Awalan. Iya nanya-nanya. Kalau memang udah diprediksi, kalau udah dituduh atau jadi tersangka ya Pak Sewiti, ini bakso tikus 95%, udah ada keterangannya, udah kita tahu bakso tikus pakai menjadi benar-benar tikus itu mah, ini nggak bisa diterapin. Tapi kalau hanya sekedar ya nggak gosip ini ada itu nggak usah. Kita tenangin aja. Agama ngajarinnya enteng banget, gampang banget dan tenangin kita. Nggak perlu susah. Gue mau makan di Singapura kenapa haram semuanya? Belum tentu. Makan aja. Cuman kita perlu tahu. Muslim udah selesai. Daging pasti ini tahu. Kalau orang Muslim itu tahu, babi itu hak, ini itu hak, haram disediakan. Berarti daging itu makan aja bismillah. Ya, nasinya kayak babi ya. Orang makan babi. Betul nggak? Pakai kalbat rasa. Saya bisa lagi. Ya. Kita kan suka ke daerah nih, katakan ke daerah Kuningan gitu. Di sana itu kan ada empang yang ada jambannya. Jadi kan itu jelas, walaupun kita nggak tanya jelas orang di situ ikannya kan berarti najis kayak. Ikannya itu najis. Artinya kalau kita makan ikan itu nggak boleh langsung digoreng, tapi harus ditohir, disucikan. Caranya itu apa? Ditaruh di air yang bening, diberikan makanan-makanan yang suci seperti daun timbul dan yang lainnya sampai nanti pupnya hijau baru disuci. Jadi nggak bisa langsung dipotong digoreng najis, karena itu jalalah. Itu mah nggak hanya terbatas kepada ikan, ayam juga sama. Ada jenis ayam yang makanannya itu kotoran manusia, itu nggak boleh. Yang makanannya itu kotoran dia sendiri itu nggak boleh dipotong, nggak boleh. Sampai kita sterilkan dengan makanan suci. Itu kalau binatang suci makan makanan najis, kita sterilkan dulu, baru setelah itu baru kembali halal. Satu lagi kan? Ya. Ini terakhir kopi luwak. Jadi gini, kalau mengenai luwak itu setelah kita kaji, itu memang ada beberapa jenis. Ada luwak yang makan pitik, yang makan ayam itu luwak. Maka luwak yang jenis ini adalah luwak buas. Kalau luwak buas itu sepakat ya enggak bahwa kotorannya itu najis. Nah ada jenis luwak yang nggak bakal makan pitik, kecuali dia makan buah. Ada jenis luwak yang memang tidak makan, ya tidak buas karena makan makanannya buah. Nah jenis-jenis kopi yang memang diproduk dari luwak-luwak yang luwaknya ini adalah luwak bukan buas, tapi luwak pemakan buah.
Paham? Dan itu. Selanjutnya, bagaimana memang hukumnya, prosesnya? Prosesnya itu memang dimakan sama luwak tuh kopi. Dimakan luwak. Jadi yang keluar dari kotoran kita atau binatang itu ada dua. Ada najisul ain, ada bukan najis. Ini sama. Jangankan kita. Kan gitu. Binatang juga sama. Ada yang memang najis, ada yang bukan najis. Luwak, makan kopi, halus. Kayak kotorannya halus, itu najis. Nggak bisa diapa-apain udah, nggak bakal bisa disuruh. Tapi kalau satu ketika di luwak makan buah-buahan, keluarnya sama, normal. Begitu juga. Nah maka hal tersebut dihubungkan bukan najis. Artinya apa? Sesuatu suci yang kena najis. Dia bisa suci nggak? Bisa suci dengan dihilangkan najis. Najis suci itu gitu. Namun dalam perspektif pandangan ulama Syafi'iyah ini tetap ada khilaf. Artinya apa? Ada sebagian yang menghukumkan kopi luwak itu nggak boleh, ada sebagian menghukumkan mengingat memang menurut mazhab Imam Syafi'i kotoran binatang yang dagingnya dimakan tetap hukumnya najis, kayak kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran kerbau, onta, termasuk kotoran luwak yang makan buah. Walaupun dagingnya boleh dimakan itu tetap kotorannya najis. Berarti kopi najis, maka diharamkan. Ada sebagian kembali kepada apa yang memang mereka ijtihadkan dan merujuk kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Binatang yang dagingnya boleh dimakan seperti ayam, kambing, sapi, onta, luwak makan buah, itu binatang yang dagingnya boleh dimakan. Maka kotorannya itu tidak najis. Paham ya? Satu ketika kita injak tai ayam itu tidak najis. Bau banget, ya bau, tapi tidak najis. Itu menurut sebagian ulama Syafi'iyah dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dalam mazhab. Paham ya? Nah maka dari beberapa pendapat ini itu udah dipatwakan sebenarnya untuk kopi luwak. Bahwa kopi luwak itu kalau memang prosesnya seperti ini itu dihukumkan hal. Paham kira-kira? Ya. Jadi boleh nggak saya minum kopi luwak? Nggak boleh. Mahal ya. Kopi luwak itu mahal. Beneran. Saya nggak pernah beli, pernah dibagi. Saya pikir kopi luwak yang saset, bukan itu. Kopi luwak itu emang asli kopi luwak. Dia warnanya tidak hitam, kecoklat-coklatan agak hitam. Dia memang setengah kilo itu doang. Emang enak bener. Lo asli. Maka bagaimana untuk mendapatkan keterangan kita tetapkan bahwa kopi luwak itu halal. Kagak gue mau main kopi luwak, gue mau kopi bus aja aman. Gak jadi urusan karena memang kagak buat dia.